Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai neraca pembayaran internasional. Nah, yang dimaksud dengan neraca pembayaran internasional ini berhubungan dengan semua transaksi internasional itu dicatatnya dalam neraca pembayaran internasional. Misalkan negara Indonesia bertransaksi dengan negara di luar Indonesia, baik Malaysia, Singapura atau yang lainnya, maka dicatatnya itu adalah di dalam neraca pembayaran internasional. Nah, neraca pembayaran ini secara esensial merupakan sistem akuntansi yang mengukur kinerja suatu negara. Jadi nanti akan terlihat bagaimana transaksi negara tersebut apakah surplus atau justru rugi begitu ya. Untung atau rugi. Kalau misalkan kita banyak mengekspor, kita banyak melakukan transaksi yang berhubungan dengan dagang, misalkan kita berdagang ke luar negeri, maka di dalam neraca pembayaran itu nanti kita akan mendapatkan untung atau surplus. Sedangkan kalau kita terlalu banyak membayar ke luar negeri, artinya kita membeli sesuatu ke luar negeri, maka di dalam neraca pembayaran internasional justru kita bukannya surplus, malah kita mengalami kerugian. Nah, neraca pembayaran internasional ini pencatatannya dilakukan dengan pembukuan berpasangan atau disebut dengan double entry bookkeeping system. Yaitu transaksi ini dicatat sebagai suatu kredit dan satu lagi dicatat sebagai debit gitu ya. Jadi ada debit dan ada kredit. Kalau uang masuk maka dicatatnya di sisi debit. Kalau uang keluar maka dicatatnya di sisi kredit gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kita ekspor barang, artinya kita mendapatkan uang dari luar negeri, maka dicatatnya di sisi debit. Tapi kalau misalkan kita mengimpor barang, contohnya, maka itu dicatatnya di sisi kredit. Nah, yang dicatat di dalam neraca pembayaran internasional, itu yang pertama adalah perorangan atau individu. Nah, orang atau perorangan ini tidak mewakili pemerintah, tapi mewakili individunya saja. Misalkan turis datang ke Indonesia, kemudian melakukan transaksi di Indonesia, maka itu dicatat di dalam pembayaran internasional yang mewakili perorangan atau individunya sendiri. Yang kedua adalah badan hukum. Nah, badan hukum ini misalkan perusahaan. Nah, itu termasuk ke dalam badan hukum. Misal contoh perusahaan di kita itu memiliki cabang di luar negeri dan bertransaksi di luar negeri, maka itu disebut transaksi perdagangan internasional yang mewakili badan hukum. Atau misalkan Unilever membuka pabrik di kita, kemudian bertransaksi di kita, maka itu juga mewakili badan hukum sendiri. Nah, kemudian yang ketiga juga pemerintah. Nah, pemerintah ini juga termasuk dalam objek pencatatan perdagangan internasional atau pembayaran internasional. Nah, pemerintah ini termasuk juga diplomat gitu ya, kedutaan besar atau individu yang mewakili pemerintahnya, maka itu juga dicatat dalam neraca pembayaran internasional. Misalkan diplomat-diplomat yang ada di Indonesia itu dicatatnya di neraca pembayaran internasional. Kemudian tujuan dari neraca pembayaran internasional itu yang pertama ini bisa dijadikan pemerintah sebagai pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Termasuk di sini tentang ekspor impor, kemudian hubungan utang piutang dan sebagainya. Nah, ini nanti dilihat apakah kita terlalu banyak ekspor atau tidak misalkan, atau kita terlalu banyak impor atau tidak. Dilihat juga dari ketercukupan yang ada di Indonesia. Kalau misalkan di Indonesia sudah dirasa cukup, maka kita tidak perlu impor lagi. Atau misalkan kebutuhan di Indonesia sudah cukup dan masih lebih barangnya, maka kita melaksanakan ekspor. Atau kita juga bisa melaksanakan pembatasan impor, misalkan karena di kita banyak beras misalkan. Kemarin sempat ramai juga tentang impor beras. Jadi pemerintah ingin mengimpor beras untuk stok sekarang lebaran gitu ya, tetapi ternyata di kita lumbung beras kita sudah cukup dan masih banyak, sehingga ini juga salah satu bahan pertimbangan. Nanti dilihat dari neraca pembayarannya, apakah sudah mencukupi atau tidak. Kemudian juga dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Nah, seperti kita ketahui bahwa kebijakan moneter ini kebijakan yang berhubungan dengan sisi keuangan. Biasanya ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia gitu ya, sebagai bank sentral.
Nah, sedangkan kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara atau di APBN adanya gitu ya. Misalkan pemasukan Indonesia ingin ditambah maka pajak dinaikkan, atau sebaliknya pengeluaran Indonesia ingin dikurangi maka proyek-proyek yang tidak yang belum waktunya maka itu bisa dipending terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga juga pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Nanti dilihat rasionya antara hubungan ekonomi antara kita dengan Amerika misalkan, apakah berdampak tidak terhadap pendapatan nasionalnya. Nah, ini juga dilihat dari neraca pembayaran internasional. Kemudian yang keempat juga sebagai pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik internasional. Misalkan karena kita sering bekerja sama dengan China misalkan, maka selain diplomatik ekonomi, maka kerjasama juga di bidang budaya misalkan. Atau sebaliknya karena kita banyak di orang-orang kita yang nonton film Korea misalkan, itu juga kan bisa menjadi salah satu pertimbangan kebijakan bagi pemerintah untuk mengatur pos-pos di neraca pembayaran internasional. Nah, kemudian pos-pos apa saja yang ada dalam neraca pembayaran? Yang pertama ada pos transaksi dagang. Nah, kalau pos transaksi dagang ini berhubungan dengan perdagangan internasional, ekspor impor begitu ya, baik itu ekspor barang maupun ekspor jasa. Nah, dalam pos transaksi perdagangan juga ada yang disebut dengan visible trade transaction atau transaksi dagang nyata. Nah, biasanya ini transaksi barang-barang yang berwujud. Nah, ada juga yang invisible trade transaction atau barang-barang yang tidak nyata. Nah, ini biasanya transaksi-transaksi di bidang keuangan. Contoh misalkan ekspor kopi itu termasuk ke dalam visible trade transaction. Nah, barangnya itu ada. Tetapi kalau misalkan uang gitu ya, aliran uang, maka disebut dengan invisible trade transaction atau transaksi yang tidak nyata gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pos pendapatan modal. Nah, pos pendapatan modal ini umumnya bersifat atau berhubungan dengan keuntungan atau dividen atau juga keuntungan bunga yang diterima dari hasil penanaman modal, baik itu dari kita ke luar negeri ataupun dari luar negeri ke kita. Nah, kalau misalkan keuntungan didapat oleh masyarakat dalam negeri itu dicatat di sisi debit, tapi keuntungannya didapat oleh masyarakat luar negeri maka dicatatnya di sisi kredit ya. Kemudian yang ketiga pos transaksi unilateral. Nah, pos transaksi unilateral ini di dalamnya termasuk hadiah gitu ya atau gift, kemudian bantuan dan transfer unilateral. Nah, yang termasuk ke dalam hadiah ini misalkan ada masyarakat kita yang mendapatkan hadiah dari luar negeri, maka itu juga dicatat di transaksi pembayaran internasional. Atau masyarakat luar negeri yang mendapatkan hadiah dari kita, itu juga dicatat di transaksi pembayaran internasional. Kemudian yang kedua bantuan. Nah, bantuan ini kalau misalkan di Indonesia terjadi gempa kan suka ada tuh bantuan-bantuan dari luar negeri. Maka itu juga dicatat dalam neraca pembayaran internasional. Nah, sedangkan pos transaksi transfer unilateral adalah pos pengimbang dari transaksi unilateral atau transaksi sepihak. Untuk mengimbangi transaksi sepihak, debit atau kredit, maka pos transfer akan menjadi debit dan juga kredit ya. Yang keempat adalah pos penanaman modal langsung. Nah, yang termasuk ke dalam pos penanaman modal langsung ini disebut dengan direct investment atau investasi langsung. Misalkan ada orang Jepang kemudian membuka pabrik di kita, maka itu disebut dengan pos penanaman modal langsung. Nah, itu juga dicatat dalam transaksi pembayaran internasional. Atau misalkan orang kita nih di Indonesia ada yang kaya raya, kemudian dia membuka usaha di Singapura, nah itu juga termasuk penanaman modal langsung, tapi sifatnya keluar. Kalau tadi ke dalam gitu ya, ke luar negeri maksudnya ya. Kemudian pos hutang piutang jangka pendek atau long term loan.
Nah, piutang atau hutang jangka panjang. Nah, yang disebut dengan hutang piutang jangka panjang ini meliputi hutang ataupun piutang yang lebih dari 1 tahun. Nah, ini juga dicatat dalam neraca pembayaran internasional. Kemudian pos hutang jangka pendek. Nah, kalau pos hutang jangka pendek berarti hutang yang berhubungan dengan hutang atau piutang yang kurang dari 1 tahun. Nah, biasanya terdiri dari penarikan dan pembayaran surat wesel-wesel gitu ya, yang sifatnya cepat. Kalau misalkan ada wesel dari biasanya kan kita banyak di kita yang kerja di Malaysia, nah kan suka mengirim wesel begitu ya, atau transfer ke dalam negeri dari luar negeri dari TKW yang ada di Malaysia misalkan transfer ke Indonesia. Nah, itu masuknya kan piutang. Nah, itu termasuk ke dalam pos piutang jangka pendek. Nah, itu jadi kurang dari 1 tahun. Kemudian yang ketujuh adalah pos sektor moneter. Nah, pos sektor moneter atau biasa disebut dengan lalu lintas moneter, ini pada dasarnya adalah transaksi pembayaran, seluruh transaksi pembayaran. Nah, pembayaran itu meliputi pembayaran terhadap transaksi yang tercatat dalam rekening berjalan, seperti misalkan transaksi perdagangan, pendapatan modal, atau transfer unilateral, dan sebagainya. Kemudian yang ke-8 adalah pos selisih perhitungan atau error and omission. Nah, pos ini merupakan pos penyeimbang. Jadi apabila nilai transaksi kredit tidak sama dengan nilai transaksi debit, nah maka ada pos selisih perhitungan ini. Maka jumlah total nilai sebelah kredit dan debit dalam neraca pembayaran nasional akan selalu sama. Jadi pos selisih perhitungan itu digunakan sebagai pos penyeimbang gitu ya. Nah, kemudian di dalam neraca pembayaran juga ada beberapa pengertian balance atau penyeimbang tadi atau keseimbangan. Nah, konsep balance dalam neraca pembayaran ini memiliki arti berbeda-beda. Nah, pada dasarnya ada 4 pengertian balance. Yang pertama basic balance, yang kedua basic transaksi atau autonomous, yang ketiga adalah liquidity balance, dan yang terakhir adalah balance transaksi pemerintah jangka pendek. Basic balance ini terdiri dari balance dalam transaksi yang sedang berjalan atau current balance ditambah dengan transaksi modal jangka panjang. Nah, basic balance ini akan berubah-ubah. Jadi, apabila terjadi perubahan prinsipil dalam ekonomi seperti misalkan perubahan harga, kemudian kurs valuta asing dan juga pertumbuhan ekonomi, maka basic balance-nya akan berubah. Ya. Nah, berbeda dengan transaksi autonomis atau basic transaksi. Nah, balance ini terdiri dari basic balance ditambah dengan aliran modal jangka pendek. Nah, dalam hal ini pemerintah seharusnya lebih memperhatikan balance transaksi autonomous sebetulnya. Nah, karena kenapa? Karena balance transaksi autonomous ini diimbangi dengan transaksi reserve pemerintah dan selisih perhitungan daripada basic balance. Sebab pada kenyataannya sebetulnya aliran modal jangka pendek jarang sekali sama dengan nol. Jadi aliran modal jangka pendek itu biasanya ada begitu ya atau terisi. Kemudian yang ketiga adalah liquidity balance. Nah, konsep liquidity balance ini sebetulnya dikembangkan di Amerika Serikat untuk mengukur posisi neraca pembayaran. Nah, perbedaannya dengan balance autonomous dalam perlakuan terhadap pemilikan kekayaan atau aset jangka pendek. Nah, kekayaan asing seperti misalkan surat berharga, jangka pendek, atau deposito bank gitu ya, yang dimiliki oleh penduduk Amerika atau luar negeri diperhitungkan sebagai faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan neraca pembayaran. Nah, liquidity balance bersama basic balance dan selisih yang diperhitungkan merupakan faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Nah, sebaliknya kekayaan jangka pendek yang dimiliki oleh penduduk lain dianggap sebagai sumber pembiayaan ketidakseimbangan yang timbul dalam neraca pembayaran. Kemudian yang keempat adalah balance transaksi pemerintah jangka pendek. Nah, konsepnya juga sama dikembangkan di Amerika. Jadi menurut konsep ini neraca pembayaran itu terdiri dari penjumlahan basic balance, selisih yang diperhitungkan dan rekening modal jangka pendek. Gitu ya.
Nah, ketidakseimbangan yang timbul itu dalam neraca pembayaran diseimbangkan dengan cadangan modal pemerintah. Jadi, kalau ada ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran, maka penyeimbangnya itu adalah cadangan modal pemerintah, ya. Kemudian ada beberapa sumber neraca pembayaran yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian mencari sumber-sumber neraca pembayaran yang ada di Indonesia, maka kalian bisa mencari pada nota keuangan dan rencana anggaran pendapatan belanja negara yang diterbitkan setahun sekali. Kemudian juga bisa dilihat dari Bank Indonesia, kemudian statistik ekonomi, statistik Indonesia, dan indikator ekonomi. Jadi banyak sekali sumber-sumber yang bisa kalian dapatkan untuk melihat neraca pembayaran Indonesia. Kemudian bagaimana analisis neraca pembayaran? Nah, analisis neraca pembayaran itu yang pertama ada analisis dari negara debitur dan negara kreditur. Jadi kalau analisa dari negara debitur dan kreditur dilakukan dengan cara membandingkan nilai kekayaan penduduk suatu negara yang tertanam di luar negeri dengan nilai penduduk negara lain yang tertanam di dalam perekonomian negara tersebut. Jadi memperlihatkan kekayaan penduduk suatu negara yang ditanam di luar negeri. Semakin banyak penduduknya menanamkan modalnya di luar negeri, maka indikator negara tersebut disebut dengan indikator negara yang maju, gitu ya. Sedangkan sebaliknya, kalau misalkan tidak banyak penduduk yang menanamkan modalnya di luar negeri, maka negara tersebut juga bukan termasuk ke dalam negara yang maju. Kemudian yang kedua adalah analisis investasi luar negeri. Nah, apabila analisis status debitur kreditur suatu negara disebut sebagai analisis jangka panjang, nah sedangkan analisis investasi luar negeri ini dikategorikan sebagai analisis jangka pendek. Nah, kemudian untuk mengukur analisis luar negeri, maka pos-posnya itu ada yang pertama saving account. Nah, saving account ini yang termasuk saving account ini yang pertama perdagangan jasa, begitu ya, perdagangan atau barang dan jasa. Kemudian pendapatan dari modal yang tadi itu dividen, gitu ya. Kemudian yang ketiga transaksi unilateral. Yang kedua ada juga investment account. Nah, yang termasuk dalam investment account ini direct investment atau penanaman modal langsung, kemudian hutang piutang, baik itu hutang piutang jangka panjang dan hutang piutang jangka pendek. Kemudian yang ketiga adalah cash account. Nah, yang termasuk ke dalam cash account ini adalah sektor moneter yang tadi dibahas di awal, gitu ya, sektor-sektor moneter. Kemudian yang ketiga analisis debt service capacity. Nah, analisis debt service capacity ini adalah untuk mengukur kemampuan memenuhan kewajiban hutang. Nah, jadi analisis ini digunakan sebagai debitur. Kita misalkan negara Indonesia mau meminjamkan ke Malaysia. Nah, maka dilihat debt service capacity-nya, apakah negara Malaysia itu mampu tidak membayar hutang. Nah, seperti misalkan sekarang contohnya negara negara Zimbabwe misalkan yang saat ini sedang krisis, maka kemungkinan analisis debt service capacity-nya juga pasti rendah. Jadi kemampuan negara tersebut untuk membayar hutang juga cukup rendah, gitu ya. Nah, kemudian masalah-masalah di dalam analisa neraca pembayaran. Nah, masalah-masalah yang terjadi ini yang pertama sering mengabaikan saling hubungan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan suatu transaksi saja tanpa melihat hubungan dengan yang lainnya. Yang kedua, surplus dalam transaksi berjalan ini sering dianggap baik. Sebaliknya, jika mengalami defisit, maka dianggap jelek. Nah, anggapan semacam ini sebetulnya tidak terlalu benar. Misalkan Amerika Serikat menerima keuntungan dari investasi luar negeri. Di misalkan negara Amerika, orang-orangnya kan banyak yang membuka usaha di kita, mendapatkan keuntungan di luar negeri. Yang dimana keuntungan ini lebih besar daripada investasi. Maka untuk mengimbangi aliran keuntungan yang masuk, maka transaksi yang sedang berjalan harus defisit. Nah, dalam hal ini defisit itu tidak selalu buruk karena keuntungan dari
dari luar negeri yang masuk ke negara kita ini ternyata sudah besar daripada investasinya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, keputusan untuk memberi bantuan seharusnya lebih didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan, bukan atas dasar pertimbangan neraca pembayaran. Misal, Indonesia mempunyai surplus neraca pembayaran dan Inggris mengalami defisit. Nah, tidak berarti Indonesia ini harus memberi bantuan kepada Inggris. Jadi, konteksnya itu bukan hanya pada neraca pembayaran saja, tetapi dilihat secara ekonomi secara makro gitu ya. Walaupun Indonesia mengalami surplus terhadap Inggris, bukan berarti bahwa Indonesia juga harus memberi bantuan kepada Inggris. Nah, baik itu saja materi tentang neraca pembayaran internasional yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.